Hari ini, kita akan menggali dalam-dalam sejarah yang penuh warna dan penuh makna, yaitu sejarah tembok Berlin. Apa yang membuat tembok ini menjadi simbol perang dingin, dan bagaimana tragedi ini akhirnya membawa perubahan besar bagi masyarakat. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Tembok Berlin menjadi simbol perang dingin karena mewakili pembagian wilayah antara Jerman Timur dan Jerman Barat yang diakibatkan oleh ketegangan ideologis antara blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan blok barat yang dipimpin oleh siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat. Pembangunan tembok ini pada tahun 1961 yang dimaksudkan untuk mencegah migrasi Jerman Timur ke Jerman Barat. Tembok Berlin menjadi simbol kerasnya ideologi dan politik antara kapitalisme barat dan komunisme timur selama Perang Dingin. Dalam video ini, kita akan menyelami sejarah yang tersembunyi di balik tembok Berlin, menjelajahi tragedi yang melibatkan masyarakat, serta mengungkap perubahan mendalam yang terjadi setelah tembok ini runtuh. Dari latar belakang konflik hingga momen emosional runtuhnya tembok, kita akan merasakan dampaknya pada tingkat pribadi dan sejarah global. Bersama-sama, kita akan menjelajahi bagaimana peristiwa ini membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Setelah Perang Dunia II, Eropa terbagi menjadi dua blok besar. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Jerman, sebagai negara yang kalah dalam perang, juga dibagi menjadi dua bagian. Jerman Barat yang mendukung paham demokrasi dan Jerman Timur yang mengadopsi sistem komunis. Pembagian ini menciptakan ketegangan besar antara dua ideologi yang bertentangan. Pada tahun 1949, Jerman Barat mendirikan Republik Federal Jerman dan Jerman Timur mendirikan Republik Demokratik Jerman. Semakin memperkuat perbatasan ideologis di Eropa, konflik politik dan ekonomi antara blok-blok ini menjadi dasar terbentuknya tembok Berlin pada tahun 1961 yang secara harfiah memisahkan keluarga dan teman yang tinggal di kedua sisi kota Berlin. Pembangunan tembok Berlin pada tahun 1961 dipicu oleh sejumlah alasan. Salah satunya adalah meningkatnya migrasi penduduk dari Jerman Timur yang mengadopsi sistem komunis ke Jerman Barat yang menganut sistem demokrasi. Pemerintah Jerman Timur melihat ini sebagai ancaman terhadap stabilitas negara dan keberlangsungan ideologi komunis. Pembangunan tembok ini bertujuan untuk menghentikan arus migrasi secara fisik dengan menciptakan penghalang beton yang memisahkan kedua bagian kota Berlin. Hal ini juga menjadi simbol terkuat dari pembagian ideologis antara blok timur dan blok barat selama Perang Dingin. Pembangunan tembok Berlin pada dasarnya mencerminkan konflik ideologis dan politik yang terus memanas pada masa itu. Dampak pembangunan tembok Berlin terhadap masyarakat Berlin dan keluarga yang terbagi sangat besar. Ini juga mengguncang secara emosional. Berikut adalah beberapa dampaknya. Pemisahan keluarga. Banyak keluarga yang terbagi secara tiba-tiba karena tembok ini memisahkan warga Jerman Timur dan Jerman Barat. Anggota keluarga tidak bisa bertemu atau berkomunikasi dengan bebas. Ini menciptakan kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Selanjutnya ada trauma emosional. Pembangunan tembok Berlin menciptakan trauma emosional, terutama bagi warga yang secara langsung terkena dampaknya. Rasa putus asa, kehilangan, kecemasan merajalela di antara masyarakat yang terkena dampak. Selanjutnya ada dampak psikologis. Masyarakat di kedua sisi tembok mengalami ketegangan psikologis akibat isolasi dan perasaan terkekang. Pembagian ini juga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian antara penduduk. Tidak hanya itu, tembok yang dibangun juga mempengaruhi informasi yang mereka terima. Informasi dikendalikan dan difilter oleh pemerintah. Warga Jerman juga menghadapi tantangan ekonomi dengan tingkat upah yang lebih rendah.
dan keterbatasan akses terhadap barang konsumen dibandingkan dengan Jerman Barat yang lebih makmur. Pindah ke sisi bagian barat, warga Jerman Barat menikmati kebebasan perjalanan, kebebasan berbicara, dan tingkat kesejahteraan ekonomi lebih tinggi. Mereka memiliki akses lebih besar terhadap barang-barang konsumen dan gaya hidup lebih modern. Pada tahun 1987, Rudolf Hess, mantan pemimpin Nazi yang dipenjara sejak Perang Dunia II, meninggal dunia di penjara Berlin Barat. Kematian Hess memicu kontroversi dan konspirasi karena banyak yang meragukan kebenaran penyebab kematiannya. Beberapa berpendapat bahwa ini adalah bunuh diri, sementara yang lain mempertanyakan apakah ada campur tangan dari pihak ketiga. Krisis ini juga memperdalam ketegangan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Selama Perang Dingin, ribuan warga Jerman Timur berusaha melarikan diri ke Jerman Barat melalui usaha penerbangan balon udara dalam operasi rahasia yang dikenal Aktion Adlerflug atau operasi penerbangan elang. Keluarga dan individu yang mencari kebebasan meluncurkan balon yang diisi dengan udara panas. Penerbangan balon ini berhasil membawa banyak orang ke Jerman Barat. Peristiwa ini menjadi lambang perlawanan terhadap rejim komunis. Meskipun beberapa misi berakhir tragis, dengan beberapa balon jatuh atau peserta tertangkap, usaha ini menjadi simbol semangat manusia untuk kebebasan. Pembukaan tembok Berlin pada tahun 1989 adalah peristiwa bersejarah yang mengubah peta politik dan sosial Eropa, serta menandai akhir dari Perang Dingin. Berikut adalah ringkasan peristiwa tersebut. Peristiwa pemberontakan di Jerman Timur. On the 13th of August 1961, a wall of East German police stands at the Brandenburg Gate. All communication between the eastern sector and those of the west has been. Demonstrasi damai dimulai di Jerman Timur pada musim panas 1989 dengan tuntutan untuk reformasi politik dan kebebasan. Unjuk rasa di kota-kota semakin besar dan menentang rejim komunis. Peristiwa yang kedua ada kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat menjadi dorongan utama di balik runtuhnya tembok. Peristiwa selanjutnya ada konspirasi pers, yang dimana juru bicara SED secara keliru mengumumkan bahwa warga Jerman Timur bebas bepergian ke Jerman Barat tanpa izin. Dan dari situ warga Jerman Timur mulai berbondong-bondong menuju tembok tanpa mendapat perlawanan dari penjaga perbatasan yang awalnya bingung terhadap keputusan pemerintah. Massa bergerak dengan sukacita dan euforia melintasi perbatasan yang telah lama memisahkan mereka. Seiring berjalannya waktu, warga mulai secara fisik membongkar tembok Berlin dengan alat apapun yang mereka punya. Pasca runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, dunia mengalami perubahan dramatis. Peristiwa ini juga menjadi simbol harapan untuk kebebasan. Memahami sejarah itu penting karena dapat memberikan wawasan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu dan membantu masyarakat belajar dari kesalahan dan mencegah pengulangan kesalahan serupa di masa depan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa berbagi pendapat, pertanyaan, atau topik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.